wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini menyelesaikan makalah bahasa baku vs bahasa sarkasme. Pada kelompok kami beranggotakan saya sendiri Hajarul Aswad, saya Rizky Mardana, saya Muhammad Fajar Alim, dan saya sendiri Iqbal Bayu Pratama, dan saya Aditya Rahmat Maulana. Bahasa yang pertama, pembahasan abstrak. Sarkasme dapat mengubah polaritas kalimat dari positif atau negatif menjadi sebaliknya. Sementara sentimen analisis pada sosial media sudah banyak dimanfaatkan, tapi masih jarang sekali ditemukan sentimen analisis yang mempertimbangkan pendeteksian sarkasme di dalamnya. Media sosial, blog, dan online kelompok menjadi forum yang membuat masyarakat Indonesia mengutarakan pendapat, saran, keluhan, dan bahan kritik terhadap subjek secara bebas. Sentimen analisis adalah metode untuk menggolongkan positif, netral, dan negatif polaritas dari pendapat yang diungkapkan oleh penggunaan internet. Sarkasme adalah salah satu tantangan untuk mengklarifikasikan sentimen atau opini. Penelitian itu merupakan tinjauan pustaka untuk menelaah beberapa penelitian yang ditemukan mengetahui metode untuk mendeteksi sarkasme dan untuk mengetahui efeknya. Kata kunci kalimat sarkasme, istilah bahasa. Pendahuluan. Bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi antar manusia yang efektif dan banyak digunakan. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Oleh sebab itu, dalam bahasa terkandung norma-norma kebudayaan yang mengatur perilaku kebahasaan anggotanya. Pada era teknologi informasi ini, media sosial merupakan sarana komunikasi masyarakat dalam dunia maya yang efektif. Media sosial di dunia maya seperti Twitter, Facebook, blog, dan forum-forum diskusi online di bahasa ini sangat digemari oleh masyarakat dunia dan sangat efektif dampaknya terhadap pembentukan opini masyarakat. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk promosi program, pembentukan opini, penciptaan terhadap figur atau kandidat, dan melakukan propaganda politik. Untuk tujuan itu, bagaimana fungsinya, bahasa yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu, maka fenomena penggunaan bahasa yang tidak santun bahkan mengarah pada sarkasme pada media sosial banyak ditemukan. Tulisan yang berisi umpatan, caci maki, cemooh, dan merendahkan orang lain saat mudah ditemukan dalam akun Facebook, Twitter, blog, dan Instagram yang disampaikan secara terbuka kepada khalayak. Media massa sebagai sarana komunikasi sering dimanfaatkan orang untuk menyampaikan pendapat dan dukungannya terhadap salah satu tokoh dalam partai politik. Sebagaimana dalam kampanye resmi, yaitu kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pendukung kandidat melalui komunikasi dalam media sosial. Sarkasme merupakan penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti orang lain, cemoohan atau ejekan kasar. Kata sarkasme diturunkan dari kata Yunani sarkamos yang berarti merobek-robek daging, seperti anjing menggigit bibir karena marah atau berbicara dengan kepahitan. Sarkasme dapat bersifat ironi, dapat juga tidak, tetapi yang jelas bahwa gaya bahasa ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak didengar apabila dibandingkan dengan ironi dan sinisme, maka sarkasme lebih kasar. Sarkasme menurut garis keras merupakan suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan detil. Kemudian media sosial juga dikenal sebagai jejaring sosial yang menjadi bagian dari media baru.
Sangat jelas bahwa pengguna aktif media sosial sangatlah banyak. Fenomena media sosial ini dapat dilihat dari kasus dari Pritas Mulyasari dan RS Omni Internasional. Inilah yang menjadi alasan mengapa jenis media sosial ini disebut dengan media sosial, bukan media massa. Media sosial memiliki beberapa pengertian, yakni yang pertama interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi berbagi dan bertukar informasi. Hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual. Kemudian yang kedua, media sosial adalah kelompok dari aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi berbasis Web 2.0 yang memungkinkan terciptanya website yang interaktif. Instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kita install berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan seperti Polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata gram berasal dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama hal dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu, Instagram merupakan dari kata install dan telegram. Rumus masalah. Poin 1. Bagaimana cara mendeteksi sarkasme dalam teks berbahasa Indonesia? Yang poin 2, bagaimana cara menggunakan bahasa sarkasme? Poin 3, dampak dari kalimat sarkasme. Kemudian pembahasan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi sarkasme dalam teks berbahasa Indonesia. Sesuatu acuan yang lebih kasar daripada ironi dan sinisme, termasuk sindiran sarkasme. Sarkasme merupakan acuan memiliki kandungan kegetiran dan ejekan kasar. Kata sarkasme berasal dari Yunani sarkasmos yang berarti merobek-robek daging seperti anjing, menggigit bibir karena marah-marah atau berbicara dengan kepahitan. Sedangkan Waridah mengungkapkan sarkasme mengandung kekasaran. Berapa contoh sarkasme? Mulutmu harimaumu. Mulut memiliki maksud indera pengucapan manusia untuk berbicara, dan harimau merupakan binatang yang buas. Hal tersebut dapat diartikan apabila berbicara kita dianjurkan berhati-hati untuk mengontrol pembicaraan, karena yang akan kita ungkapkan dapat menjadikan citra diri dan menjadikan kesan kurang baik di hadapan orang lain. Adanya komunikasi yang ada dalam komentar suatu postingan, ada pula pujian maupun cacian yang ada dilontarkan dalam kolom komentar. Adapun gaya bahasa sarkasme yang digunakan yaitu self-deprecating sarkasme, merupakan sarkasme yang menunjukkan rasa tidak pentingnya dan tidak ada dalam prioritas. Kedua, browsing
Sarkasme merupakan kalimat sarkas yang diutarakan dengan menggunakan cara yang baik namun dengan nada yang menyakitkan. Yang ketiga ada deadpan sarcasm, merupakan kalimat sarkas yang menyampaikan tidak menunjukkan suatu ekspresi atau mimik dan emosi di dalam sehingga tidak dapat ditebak. Yang keempat ada polit sarkasme, merupakan sarkasme yang ditujukan secara tidak langsung melainkan melalui pembahasan yang sopan serta dapat dipercaya, namun pada akhirnya menjadi jelas apa maksudnya. Yang kelima ada obnoxious sarcasm, merupakan kalimat sarkas yang diucapkan dengan nada yang suara lemah. Yang ketujuh ada raging sarcasm, merupakan sarkas yang disampaikan secara berlebihan atau hiperbola. Yang poin kedua, penggunaan kalimat sarkasme terdiri dari tiga, yaitu satu, penggunaan bahasa sarkasme agak kasar. Yang kedua, penggunaan bahasa sarkasme kasar. Yang ketiga, penggunaan bahasa sarkasme sangat kasar. Dampak dari kalimat sarkasme yang dilakukan oleh netizen untuk menerangkan korban yang menjadi korban sangat dirugikan dalam menderita mental yang dapat menyebabkan depresi akibat tekanan serta membahayakan bahkan bunuh diri. Contohnya kalimat sarkasme yaitu satu, Risma Amalia mengatakan bahwa komentar itu badan apa kurang besar sahabat harum. Yang kedua, Wahyu Hartamono mengatakan dalam komentarnya, KKI tolong mundur, tidak jawabmu kemajuan. Terus kalimat sarkasme 1-5 merupakan kalimat sarkasme yang mengundang unsur bullying fisik. Dan selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Satu, penggunaan media sosial Instagram di Indonesia paling banyak digunakan oleh para perempuan. Dalam sampel yang diambil pada penelitian, terdapat penggunaan kalimat sarkasme yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam komentar berjumlah 65%. Sedangkan laki-laki menggunakan kalimat sarkasme dalam komentar berjumlah 35%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kalimat sarkasme banyak digunakan oleh kaum perempuan. Dan yang kedua, dalam penggunaan Instagram yang paling banyak menggunakan kalimat sarkasme yang bersifat bullying, menyerang fisik dan menyerang mental, serta mengkritik kinerja dengan menggunakan kalimat sarkas berkategori kasar serta sangat kasar dan diungkapkan melalui sindiran langsung pada poinnya dan menyampaikan secara berlebih. Penggunaan kalimat sarkasme tidak lain untuk menunjukkan eksistensi mereka. Ada netizen ingin menggunakan kesempatan untuk numpang tenar, meluapkan ekspresi, meluapkan emosi, tidak sukanya dengan para pengguna Instagram dan lain sebagainya. Pengguna internet di Indonesia yang semakin banyak memicu banyaknya para netizen untuk menggunakan kalimat sarkasme dalam keseharian di media sosial. Daftar pusaka. Daftar pusaka dari poin 1, Asari, F dan Hanif di 2018. Bahasa sarkasme dalam berita olahraga, studi kasus balotori.com. Ada Shirley Kristiana 2019, yaitu sarcasm in statement analysis of Indonesian text. Yang ketiga ada Satriani Lani dan Yulia Sibaroni 2019, Scientific analisa terhadap tweet berada sarkasme berbahasa Indonesia.
Sekian dari pemaparan makalah dari kami yang berjudul Bahasa Baku versus Bahasa Sarkasme dalam media sosial Instagram. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.